Assalamualaikum, selamat pagi dari Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan yang di seberang sana adalah Jabal Uhud. Jadi ini adalah gunung formanya nih. Oh, ini bahasa Indonesia tuh. Ya, Assalamualaikum. Sekarang jam 2 kurang, gue udah ada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 ya. Nanti jam 2.50 siang gue bakal terbang ke Oman dalam rangka umroh ya. Alhamdulillah ada rezeki buat berangkat umroh. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam kalau nggak salah ya. Berangkat dari sini 2.50, nyampe di Saudi itu jam 11an kalau nggak salah. Dan transit dulu sekali di Bandara Muscat, Oman. Transit kurang lebih 1 jam, habis itu lanjut flight ke Madinah. Ini gue lagi sama rombongan umroh ya dari Jakarta. Gue berangkat sama kakak gue. Jadi bismillah, semoga perjalanan ini lancar, semoga ibadah umroh selama di sana juga dilancarkan. Semoga barokah dan bisa kembali pulang ke Indonesia lagi nanti tanggal 11. Gitu dulu, sampai ketemu nanti di Oman atau di Saudi. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Sekarang jam setengah 11 WIB atau jam 7 waktu setempat, waktu Oman. Gue baru sampai, transit kurang lebih 1 jam, nanti bakal berangkat lagi jam 8an, setengah 9 ke Madinah dari Oman. Alhamdulillah akhirnya setelah 12 jam perjalanan dari Jakarta kita sampai di kota Madinah. Sekarang mau perjalanan ke hotel dulu, naik bis mungkin sekitar setengah jam. Di situ kita istirahat dulu dan mulai aktivitas di pagi hari. Mantap. Nanti ketika bapak-bapak ibu-ibu turun langsung masuk ke lobi kedua, yaitu dua, kemudian ada yang sekamar bertiga ya, itu bapak-bapak ibu-ibu depan kita sudah Tujuan Harun Ar-Rasyid, keluar dari hotel, belok kiri ke sini ya. Nanti sampai di situ saya tunjukkan lagi. Selamat pagi, sekarang jam 4 subuh waktu Arab Saudi. Kita mau sholat subuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi dari Masjid Nabawi. Kita habis sholat subuh tadi. Alhamdulillah akhirnya bisa menginjakan kaki di salah satu tanah suci di dunia, tanah suci umat Islam, Insya Allah. Oke, itu dulu. Sekarang kita mau balik ke hotel, mau sarapan, dan ya kita lihat nanti agenda berikutnya apa.
Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini gue lagi duduk di halaman sekitar Masjid Nabawi di belakang gue. Ini adalah Masjid Nabawi. Tadi gue shoot subuh itu masih gelap, si atapnya itu belum dibuka. Nah, kalau udah terang gini atapnya dibuka biar yang di bawahnya itu nggak panas, karena di bawah atapnya itu ada pelataran, itu kita bisa bisa duduk-duduk ataupun bisa digunakan sholat ya kalau kapasitas di dalam sudah penuh. Dan first impression gue pas datang sini tuh gimana ya, hati tuh tenang gitu, adem. Terus kayak tadi pas pertama kali dengar azan subuh dalam masjid tuh merinding. Gue bener-bener setelah Isya mau merasa berangkat ke sana. merinding gitu. Dan di sini itu banyak banget orang Indonesia yang juga sedang melaksanakan ibadah umroh. Ini gue lagi duduk kayak gini aja nih, di kanan, di kiri, di belakang tuh ada aja yang ngomong bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda sama Jawa juga ada. Apalagi di hotel gue nginep tuh isinya full orang Indonesia semua. Tadi pas breakfast itu kan baru tuh kelihatan semua yang nginep di hotel, dan itu benar-benar orang Indonesia semua. Oke, orang Indonesia kalau urusan ibadah umroh ini patut ditiru lah, keren semangatnya, niatnya buat ibadah. Oke, jadi agenda hari ini kalau yang cewek tadi habis subuh itu ke Raudhoh ya, Raudhoh, dan untuk yang laki-laki itu nanti habis maghrib. Jadi kita nggak bisa asal masuk, kalau ke Raudhoh ada surat izinnya, dan surat izinnya itu ada jadwalnya gitu. Jadi kita harus booking gitu buat kunjungannya. Oke, itu dulu. Sekarang gua mau nikmatin suasana di sini dulu. Mumpung masih pagi, belum panas. Let's go. Dulu kurang 400. 350. Ah, 450. Please. 350. Saran dari kami selama di kota Madinah ini ibadahnya jangan terlalu diforsir. Sekarang berada di hadapan kita ya, posisinya berada di bawah kubah hijau itu. Yang kedua, makam Abu Bakar ya, yaitu sahabat Rasul sekaligus mertua dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, makamnya Umar bin Khattab ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Silver itu tengah-tengahnya ini adalah Raudhoh min riyadil jannah, termasuk kebun yang ada di dalam surga. Jadi kalau kita ibadah di dalamnya sama dengan berjalan-jalan di taman surga, dan termasuk tempat mustajab insya Allah. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gua habis subuh dan sunrise di Masjid Nabawi ini emang cantik banget ya, bagus banget. Jadi sedikit tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah dari Mekah. Dan keutamaan dari Masjid Nabawi ini adalah jika kita sholat satu kali di sini itu seperti 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih dibanding di masjid lain. Ini kalau teman-teman bisa lihat yang ada kubah hijau di sini adalah bangunan awalnya dulu ya, dan di dalamnya itu adalah ada makamnya dan ada mimbarnya, dan Raudhoh juga ada di dalam sana. Jadi sedikit tentang Raudhoh. Raudhoh adalah tempat di antara mimbar dan rumah Nabi. Nah, di antaranya itu adalah jalan yang bisa dipakai Nabi untuk berangkat ke masjid,
udah mendapat giliran buat masuk ke Raudhah. Dan keistimewaan Raudhah adalah salah satu tempat paling mustajab di Masjid Nabawi. Jadi ketika kita bertemu di dalamnya, insya Allah itu mustajab. Dan alhamdulillah kemarin setelah pada maghrib kita bisa masuk ke dalamnya dan kita bisa melaksanakan sholat isya di dalam. Lumayan lama, sekitar 20 menit di dalam, tahun setengah jam. Nggak lama sih, alhamdulillah dapat nikmat bisa masuk ke dalam dan melaksanakan sholat isya di dalam. Kayak gitu. Oke, sekarang gue mau jelasin, gue masih tahu beberapa tempat sejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dan area di sini luas banget. Kalau gue baca-baca sih bisa menampung lebih dari 500.000 orang kalau sampai pakai pelatarannya juga. Dan ada beberapa titik toilet kayak gini. Dan ke dalamnya itu nyambung ke basement buat parkir mobil. Nah, jadi di Masjid Nabawi ini ada satu titik buat ngambil air zam-zam ya dari keran langsung. Nah, di sini di gate 310. Nanti ini bakal dibuka, ada jadwalnya dan kita bisa ambil sepuasnya. Nah, kemarin juga gue lihat ada banyak orang bawa galon, bawa jerigen buat ngisi air zam-zam dari sini. Teman-teman jangan sampai salah alamat karena di titik kayak gini nih ada keran-keran gitu dan ada gelas gitu ya. Nah, itu bukan air zam-zam, itu air biasa. Nah, di situ ada beberapa titik yang kayak gitu. Nah, itu bukan air zam-zam. Jadi yang air zam-zam itu cuma ada di 310 ini. Kemarin dapat info dari mutawif kita, Pak Ustadz Fuad. Dan juga kalau air zam-zam tuh yang ada di dalam masjid, yang ada di dalam dispenser, itu juga air zam-zam. Jadi mumpung di sini banyak-banyak minum air zam-zam, karena kalau udah sampai Indonesia mobil air zam-zam itu mahal banget ya. Jadi puas-puasin ketika lagi di sini. Oke, part pertama yang mau gue ceritain adalah di depan gue banyak burung. Nah, ini adalah Masjid Awan namanya kalau di translate ke Indonesia ya, Masjid Awan. Nanti bahasa Arabnya gue cantumin aja bahasa aslinya. Nah, masjid ini sejarahnya adalah masjid tempat dimana dulu Nabi Muhammad meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu Madinah sedang dilanda kekeringan dan Nabi Muhammad meminta hujan di sini kepada Allah, dan tak lama setelah itu hujan pun turun. Nah, maka dari itu dibangunlah masjid ini sebagai pengingat lah bahwa dulu Rasulullah pernah meminta hujan di sini, dan namanya adalah Masjid Awan. Seperti itu. Coba kita lihat dari dekat ya. Nah, ini dia nama aslinya, Al-Musolla Mosque Al-Gama, di Masjid Al-Gama namanya. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Lanjut tempat kedua. Nah, di depan gue ada masjid lagi. Kita lihat. Nah, kalau ini namanya Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq ya, salah satu khalifah sahabat Nabi. Nah, bisa kalian lihat Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, kalau masjid ini dulu ceritanya adalah tempat tinggal Abu Bakar ya, rumahnya Abu Bakar. Kemudian dijadikan masjid, dan sampai sekarang masjid ini masih digunakan untuk sholat, biasanya untuk sholat sunnah aja sih, karena untuk sholat wajib diutamakan di Masjid Nabawi, karena ya itu tadi sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali
dibanding masjid lainnya. Dan ini ada satu lagi. Nah, ini yang bangunan putih ini adalah masjid juga. Dan itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu ini adalah rumahnya Ali bin Abi Thalib, sama kayak tadi rumahnya Abu Bakar. Tapi masjid ini kata Ustadz kemarin udah nggak dipakai lagi karena takut disalahgunakan katanya. Saya kurang tahu kenapa. Nanti bisa cari tahu lebih lanjutnya ya. Pokoknya udah nggak digunakan katanya sih gitu. Oke, kayaknya itu dulu untuk cerita-cerita di Masjid Nabawi ini dan sekitarnya. Sekarang gue mau sarapan dulu karena jadwal di hari kedua ini kita mau tur di kota Madinah. Jadi kita akan berkunjung ke Masjid Quba, ke Masjid Qiblatain, terus ke Jabal Uhud dan lain-lain. Oke, stay tune ya. Pak, ibu-ibu, ini adalah momen yang langka. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya ceritakan ya bahwa Utsman bin Affan Kuba warna hijau ini adalah masjid Bilal bin Rabah. Kemudian di dalam masjid Kuba itu bukannya belanja ya. Ini 50.000. Kembali 90. Boy. Suwedan, lagi. No. La. Satu saja. Kembali 90. 50 rial, 250.000 jakawi, 40. Sana. 40, 50. Emang pakai apa tadi bayarnya? Real. Oh, pakai real. Ya, syukron. Assalamualaikum dari Masjid Quba. Kita habis beli kurma. Tadi kurma matang 100.000. 3 box, terus yang mentah 10 rial. 1 box atau 40.000. Tadi kita habis dari Masjid Quba sholat duha di sini ya. Jadi sedikit tentang Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini adalah masjid pertama di Madinah. Dan Masjid Quba keutamaannya adalah ketika kita melaksanakan ibadah di sini itu pahalanya atau alasannya itu seperti kita melakukan ibadah umroh, jadi sangat besar sekali, Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya. Mantap. Ditutup rapor ya karena masih di Mekah masih 4 hari, berarti kurang lebih. Lah. Assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di kebun kurma. Nah, kebun kurmanya di sana. Nih, di sini ada yang jualan kurma, di dalam ada toko kurma. Dan di sekitarnya ternyata banyak toko juga sih. Ada yang jualan parfum di sini. Di sana ada yang jualan baju, sejadah tuh, karpet Turki. Macam-macam lah. Kita lihat ya. Kurma muda. Ini ada kurma muda. Bisa diolah lagi, Pak Haji. Kurma muda. Ada es krim, minuman soda, ada Pepsi. Miranda. Enak. Hah? Kurma muda. Es krim. Buset, ramai banget. Ampun. Ya,
Jadi ini adalah kebun kormanya nih. Ini orang-orang pada rame ke toko tapi nggak ada yang ke kebunnya. Nah ini pohonnya yang sedang berbuah dan kayaknya dikarungin gini. Udah mau matang kayaknya, mau dipanen. Ini kebunnya dari sini sampai ke sana tuh masih panjang. Ke sana kebunnya. Tuh. Ini kebun kurma yang ada di Madinah. Oke. Segitu dulu, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Hanya berkunjung lewat saja. Ini sebelah kiri ini Masjid Qiblatain. Kota Madinah ini diapit dengan beberapa gunung. Ya, disinilah tempat kejadian perang Uhud. Ya, dan gunung Uhud ini nantinya akan ada di dalam surga. Jam 10 siang di Jabal Rumat. Jabal Rumat apa ya? Jabal Rumat. Panah. Oh ya. Jabal Rumat. Jadi di Jabal ini ceritanya adalah dulu Nabi pernah mengutus 70 sahabatnya untuk standby di sini saat akan berperang dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy di kebun kurma sana standby juga. Nah, awalnya mereka berhasil tuh mengalahkan kaum Quraisy. Nah, ketika mengira sudah menang, para sahabat itu turun, sedangkan perintah Nabi itu jangan turun apapun yang terjadi gitu. Tapi para sahabat waktu itu turun, dan ketika sudah turun, kaum kafir waktu itu yang dipimpin Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu memutar dan menyerang mereka gitu kan. Nah disinilah para sahabat, 70 sahabat itu gugur kayak gitu. Ini asal-usul dari Jabal Rumat. Dan yang di seberang sana adalah Jabal Uhud, tempat lokasi perang Uhud. Kalau ini Masjid Uhud, dan ini makam-makam para syuhada perang Uhud. Salah satunya Hamzah, pamannya Nabi. Kalau ini bahasa Indonesia tuh, itu yang orang Indonesia. Polos. Coba lihat. Putih polos si Jina. Halus nih. Lu polos kumaha? Polos. Tuh. Oh ya iya, nih motifan ya. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang gue lagi ada di area yang menjual toko souvenir oleh-oleh. Dan di sini harganya murah. Mulai dari 1 real aja atau 2 real. Lihat. Nah, 1 real, 2 real, start from ya, nggak semuanya. Jadi ini lokasinya kalau dari Masjid Nabawi keluar dari gate 328, habis itu lurus terus aja sampai ketemu Hotel Al Ansor Golden apa kayak namanya, nanti kita dengar lah. Nah, habis itu terus aja sampai ketemu McD. Nah, di samping McD ada warung kayak gini. Terus turun. Jadi ini tempatnya mungkin dari gate 328 Nabawi itu sekitar 500 meter lah, nggak jauh. Ini di atasnya juga ada yang jual. Hujan.
Nah, ini McD. Ini McD. Nah, turun ke sini. Nah, di situ lokasi toko-toko 1 real dan 2 real. Sebuah tips, mantap. Bagus. Situasi di rooftop Masjid Nabawi. Bisa naik ke rooftopnya. Wih. Bagus nih, iya bagus nih. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 6 waktu Saudi. Tadi habis subuh, pas gue lagi foto-foto di sini nih, tiba-tiba suruh masuk sama askar ke dalam sini, dan ternyata itu akses untuk menuju makam Rasulullah. Alhamdulillah banget, karena waktu jadwal Pragudo kemarin nggak bisa lihat makamnya karena posisi gue di paling belakang lah, pokoknya nggak bisa maju, nggak bisa lihat. Dan ternyata atas izin Allah gue bisa masuk, padahal tadi gue lagi di sini lagi foto-foto, gue kira diusir sama askar, ternyata disuruh masuk, dan alhamdulillah bisa melihat makamnya Rasul dan 2 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar.